Bagaimana cara tetap menjadi diri sendiri di era globalisasi? Apakah kalian pernah merasa kehilangan identitas diri? Atau apakah kalian pernah merasa tak teridentifikasi oleh pengelompokan yang dibentuk sebuah komunitas? Apakah kalian pernah merasa tidak mengenali diri kalian sendiri karena pengaruh luar? Jika pernah, mungkin kalian tengah merasakan krisis identitas di tengah gempuran globalisasi. Tentu hal itu bukanlah berita baik, karena pengaruh eksternal itu bisa merubah jati diri kalian. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih untuk menjadi diri sendiri di era globalisasi ini. Pada tahun 2002, sebuah penelitian dari Universitas California menunjukkan data bahwa abad ke-20, lebih tepatnya satu dekade terakhir, merupakan tahun dengan mobilitas sosial terbesar di dunia. Pada satu dekade terakhir ini banyak negara Eropa Timur dan Asia mengalami perubahan terus-menerus yang signifikan. Artinya, perkembangan zaman telah menuntut semua orang di dunia untuk berkembang agar tidak tertinggal. Sebab, akan sulit untuk bertahan di tengah gempuran budaya baru dan tren-tren baru. Maka dari itu, kata globalisasi semakin familiar di telinga semua orang. Sebab, globalisasi telah mempengaruhi perkembangan zaman dan teknologi. Perkembangan ini tentu mempengaruhi cara orang berpikir dan mengembangkan diri. Sebagai bukti, kita bisa merasakan eksistensi globalisasi di setiap seluk-beluk kehidupan kita, baik itu makanan, minuman, pakaian maupun gaya hidup. Itu semua menunjukkan bahwa globalisasi telah menjadi realita yang dibutuhkan dalam peradaban dunia. Walaupun globalisasi dibutuhkan, namun kita juga harus memiliki pendirian untuk menjaga diri kita sendiri. Jika kita tak memiliki pendirian, maka kita akan mudah dipengaruhi, dan lebih parah, ditipu. Nah, maka dari itu, mari kita simak video berikut ini. Pertama, hal yang harus kalian lakukan adalah mengetahui siapa kalian sebenarnya dan mendefinisikan diri sendiri dengan bahasa kalian sendiri. Apakah kalian tahu Oscar Wilde? Benar sekali, dia adalah pegiat sastra klasik yang karyanya bisa kita nikmati sampai sekarang. Novelnya tersebar di berbagai toko buku. Ia dulu pernah berkata, jadilah diri kalian sendiri, karena orang lain sudah diambil. Mungkin kalimat ini terlihat sederhana, namun kalian akan mengerti bahwa kalimat ini adalah paduan dari beberapa kebenaran. Apa maksudnya? Maksudnya, seseorang tidak akan menjadi dirinya sendiri kecuali mereka mengetahui, mengerti dan menerima diri mereka sendiri. Penemuan identitas diri inilah yang merupakan tujuan primer. Ada beberapa tahap yang bisa kalian lakukan untuk mengenali diri kalian sendiri. Pertama, kalian harus menyisihkan waktu untuk berkontemplasi dan mempelajari nilai diri sendiri. Pertimbangkanlah apa yang membuat dirimu menjadi berharga. Tak hanya itu, kalian juga bisa mencoba hal-hal yang sekiranya kalian suka dan juga tidak suka. Mencari terus-menerus, melakukan percobaan dan pengulangan, tentu akan membantu kalian menemukan jati diri kalian. Kemudian, jika kalian tak suka melakukan berbagai macam hal, kalian bisa mengikuti tes kepribadian. Namun, jangan lupa untuk hanya menerima apa yang kamu inginkan saja. Jangan sampai tes tersebut membentuk dirimu alih-alih kamu menemukan identitas diri. Maka dari itu, pastikan bahwa apa yang kamu terima itu sama dengan diri kalian dan kalian merasa betul-betul nyaman dengannya. Mungkin di awal kalian akan merasa aneh, namun seiring berjalannya waktu, jika kalian bersama dengan orang yang tepat, mereka akan menerima dirimu apa adanya. Kedua, jangan heran bahwa nilai yang selama ini kamu pegang bertentangan satu sama lain. Ini adalah hal yang wajar ketika kalian menemukan berbagai hal baru dari banyak sumber. Contohnya adalah agama, budaya, mentor, orang yang menginspirasi, pendidikan dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah kalian tak terlalu mengkhawatirkan konflik ini dan terus berusaha maju untuk mendapatkan nilai yang kalian anggap paling benar. Perlu diingat, bahwa hanya karena nilai bertentangan, bukan berarti semua itu adalah salah dan kalian harus meninggalkannya. Kalian harus mengetahui betul bahwa hal yang bertentangan itu adalah dinamika yang perlu kalian lewati. Kalian tak bisa dipaksa, maka dari itu kalian harus mendapatkan nilai yang kalian inginkan dengan perlahan. Ketiga, jangan sampai kalian terbelenggu oleh masa lalu dan tidak membiarkan diri kalian mengalami perubahan dan perkembangan.
Hal yang paling berbahaya bagi kalian adalah jika kalian berpikiran bahwa diri kalian adalah diri yang sama dengan kalian yang dulu. Secara tidak langsung kalian mencegah diri kalian untuk berkembang. Kalian harus membiarkan diri kalian sendiri berkembang dan menjadi lebih bijaksana. Jika terlihat sulit, maka ikutilah langkah-langkah ini. 1. Maafkanlah kesalahan dan perilaku masa lalu yang tidak kalian sukai. Terimalah kesalahan yang telah kalian buat. Ingat bahwa kesalahan itu hanya terjadi di masa lalu. Ingatlah bahwa ketika itu kalian memiliki alasan-alasan kalian sendiri, dan semuanya terlihat masuk akal di mata kalian. Maka dari itu, kalian tak perlu menyesalinya. Kalian harus yakin bahwa kalian telah berkembang dan memiliki cara pandang yang berbeda. Biarkanlah diri kalian berkembang dan belajar dari kesalahan di masa lalu. 2. Kalian bisa melihat sekeliling kalian dan yakin bahwa mereka sama dengan diri mereka yang baru berubah umur. Apakah orang-orang ini terlihat menyenangkan, fleksibel dan bahagia? Bisa saja tidak. Mereka mungkin memiliki permasalahan seperti terlalu sibuk fokus pada stagnansi, tak memiliki ide baru, tak mampu belajar dan berkembang. Berkembang menjadi umur-umur baru sesungguhnya adalah bukti bahwa kita sudah berubah dan, mungkin, telah menjadi lebih baik. Jika kalian bisa melakukan dua langkah ini, kalian akan mudah terlepas dari masa lalu dan menjadi diri kalian sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah jangan pernah berhenti mencari kekuatan-kekuatanmu. Seiring berjalannya waktu, kekuatan yang kalian percaya mungkin akan berubah. Sama halnya dengan definisi kalian mengenai diri kalian sendiri. Namun, jangan pernah reda untuk tetap fokus dan fokus lagi kepada hal-hal baru itu. Sebab, kekuatan itu akan mengimbangi celah pada diri kalian. Terlebih, kekuatan-kekuatan itu merupakan alasan bagi kalian untuk tidak membandingkan diri kalian dengan orang lain. Kalian akan memiliki keunggulan komparatif yang akan menjadikan kalian lebih percaya diri. Sebab, perbandingan itu akan membuat seseorang tidak fokus untuk menjadi diri mereka sendiri karena mereka sibuk memperhatikan orang lain. Tak hanya itu, membanding-bandingkan akan menuntun kalian untuk mengkritik orang lain. Hidup dengan penuh kritikan pada orang lain akan menyebabkan kalian kehilangan teman dan rasa hormat. Fokuslah saja pada diri kalian daripada menghabiskan waktu untuk orang lain. Yang terakhir adalah relaks. Tak perlu khawatir berlebihan akan sesuatu yang akan terjadi, terutama di situasi sosial. Kesalahan-kesalahan kecil yang ada di wajahmu, atau sesuatu yang menyelip di gigimu tidak akan membuat diri kalian rendah. Cobalah saja untuk menertawakan kejadian itu dan melupakannya. Kalian bisa membuat cerita-cerita tadi menjadi kisah lucu yang bisa disebarkan pada banyak orang.